Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahu wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du, faqur rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma iftah lana hikmataka وانشر علينا رحمتك من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا واهد بنا واهد الناس جميعا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم آمين. Saudara-saudaraku, semoga antum semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Kita semuanya wajib senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita, mengatur segala urusan kita, mencukupkan segala kebutuhan kita. Allah limpahkan rezekinya kepada kita semuanya. Semoga rezeki yang Allah berikan kepada kita akan menjadikan kita semuanya mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, karena kita menggunakan rezeki darinya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, atba'ut tabi'in, dan kepada siapa saja yang senantiasa berpegang teguh kepada risalahnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang Islam sebenar-benarnya Islam, orang iman sebenar-benarnya iman, orang ihsan sebenar-benarnya ihsan, sehingga kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pengikut setia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga akhir hayat kita. Semoga hidup kita sukses dan berkah. Semoga akhir hayat kita ada dalam kondisi husnul khatimah. Semoga Allah Subhanahu wa taala halalkan syafaatul uzma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak di yaumul hisab, dan semoga kita akan memasuki surga Firdausil A'la tanpa hisab karena rahmatnya. Allahumma amin. Sebagaimana yang saya janjikan bahwa kita akan membahas surat Yusuf alaihi salam. Nabi Yusuf alaihi salam adalah putra dari Nabi Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim alaihi salam. Ada satu surat dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala sebutkan surat itu setelah surat Hud, yaitu surat Yusuf. Surat Yusuf diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhir-akhir fase Makkah. Jadi memang surat Yusuf ini masih tergolong surat-surat Makkiyah. Di akhir-akhir fase Makkah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya mendapatkan ujian yang sangat luar biasa. Bahkan mulai tahun ke-10 itu disebut dengan Amul Huzni, tahun duka cita, tahun bersedih, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditinggalkan oleh dua orang yang sangat menyayanginya. Pertama istrinya, yaitu Khadijah Kubra radhiyallahu anha, orang
orang yang pertama kali beriman kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang mendukung penuh perjuangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan hanya hartanya yang dikorbankan, akan tetapi jiwa dan raganya dikorbankan untuk dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Full dukungannya terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pantas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sangat mencintainya, sangat menyayanginya, dan sangat kehilangan ketika beliau tiada. Ini pelajaran yang sangat penting bagi seluruh suami dan seluruh istri. Jika suami ingin menjadi suami yang menyayangi istrinya, hei para istri, jadilah istri-istri yang mendukung perjuangan suami. Insya Allah suami tidak akan pernah pindah ke lain hati jika istrinya menjadi istri yang setia, sehidup, sesurga. Yang kedua adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ditinggalkan oleh pamannya yang mengurus beliau dari kecil. Ketika kakeknya meninggal, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dilanjutkan pengurusannya oleh kakeknya Abu Thalib. Apa yang menjadikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sedih dengan kematian Abu Thalib? Bukan karena tidak ada yang menjaganya, bukan karena tidak ada yang mendukungnya, bukan karena tidak ada yang memberikan suaka politik dan pembelaan-pembelaan lain, bukan. Tapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sedih karena Abu Thalib, pamannya yang menyayanginya itu mati dalam kondisi kekafiran. Siapapun yang mencintai Nabi, siapapun yang membela Nabi, siapapun yang mendukung Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi dia tidak mau mengucapkan dua kalimat syahadat, matinya dalam kondisi kekafiran. Kafir dia hukumnya. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Orang hari ini berpikir, oh dia kan orang baik, masuk surga. Iya, surganya surga kamu. Emang surga dibikin siapa? Emang surga ciptaan siapa? Kalau surga itu ciptaan Allah, maka kita harus memenuhi syarat-syarat yang Allah tentukan. Ya. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Surga itu disiapkan oleh Allah bagi mereka yang bertakwa. Orang Kristen, orang Yahudi, orang Hindu, orang Buddha, orang komunis, ya, orang animisme, orang dinamisme, orang mana itu? Jika mereka di akhir hayatnya tidak mau mengucapkan dua kalimat syahadat, maka matinya dalam kondisi kekafiran, tidak layak surga bagi mereka. Kalau mau surga gampang, ucapkan dua kalimat syahadat. Sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sangat menyayangi pamannya, maka di akhir hayatnya beliau terus menerus membisikkan ke telinga pamannya di sebelah kanan, ya ammu, qul la ilaha illallah kalimatun uhajju biha 'inda Allah. Wahai pamanku, katakanlah oleh engkau la ilaha illallah. Ditalkinkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kalimat-kalimat thayyibah seperti ini. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kalimatun uhajju biha 'inda Allah. Karena dengan kalimat itu aku akan bersaksi di hadapan Allah bahwa engkau adalah umatku. Maka pasti orang yang telah mengucapkan dua kalimat syahadat akan mendapatkan pembelaan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka baik atau buruk, benar atau salah itu bukan hanya menurut logika kita, akan tetapi harus menurut syariat. Ya, Allah yang Maha Rahman, yang Maha Rahim mengutus para nabi dan para rasul agar kita tidak salah dalam bersikap, agar kita tidak salah dalam berpikir, agar kita tidak salah dalam berperilaku. Dua orang ini meninggal, wajar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sedih. Maka dalam kondisi kesedihan itu, dalam kondisi amul huzni itu,
selain nanti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diisra dan dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini turun juga surat Yusuf. Maka Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala dalam tafsirnya mengatakan, siapapun mereka yang bersedih, siapapun mereka yang sedang galau, siapapun mereka yang sedang bingung, siapapun mereka yang terkena banyak musibah, banyak ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala, ketika mereka membaca surat Yusuf, maka pasti mereka akan menjadi bahagia. Ya. Kenapa begitu? Karena di surat Yusuf banyak hal-hal yang sangat luar biasa menarik. Banyak cerita-cerita yang di luar nalar kita, bahkan antagonis. Ya. Kejadiannya begini, tapi ternyata hakikatnya bukan begitu. Apa yang dilihat seperti ini ternyata maksudnya bukan begitu. Nanti saya akan tunjukkan. Di sini kita diberikan arahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika hati kita galau, gundah gulana, apa yang harus kita lakukan? Pelajari sejarah. Ya. Di awal surat Yusuf Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Kami menceritakan kepada engkau ahsanal qasas, sebaik-baiknya kisah. Kalau kisah-kisah di dalam Al-Qur'an itu pasti benar. Ya. Kenapa? Karena yang menceritakannya, yang mengkisahkannya Allah Subhanahu Wa Taala pasti wahyu, nggak mungkin salah. Maka dari kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran, kisah-kisah para nabi, ya, kisah Nabi Muhammad SAW, nanti para ulama menyusun kisah-kisah para sahabat, hayatus sahabat, ya, hayatut tabi'in. Ini kisah-kisah ini sangat penting untuk kita perhatikan. Jangan pernah melupakan sejarah. Ya. Kalau Bung Karno mengatakan jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Kalau teman Ustadz bukan begitu, bukan jas mewah, bukan jas merah, tapi jas mewah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah dakwah. Ya. Kalau Pak Hidayat Nur Wahid, jas biru. Jangan sekali-kali melupakan kebaikan dan perjuangan para ulama. Terserah mau jas merah, mau jas biru, mau jas apa, terserah. Tapi yang penting kita semuanya harus menguasai sejarah dan cintailah sejarah. Karena siapa yang tidak mencintai sejarah, dia akan lupa terhadap dirinya, lupa terhadap bangsanya, lupa terhadap peradabannya. Umat Islam tidak mengetahui peradaban umat Islam, maka dia akan bodoh dan selamanya tidak akan pernah maju, karena dia tidak akan pernah bisa belajar dari umat-umat terdahulu. Kenapa bisa bangkit? Kenapa bisa hancur? Ini pentingnya sejarah. Maka surat Yusuf ini diawali dengan menunjukkan sejarah dan diakhiri, ditutup surat ini di ayat 111 dengan sejarah itu untuk apa? Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab. Oh, sejarah itu ternyata mengandung ibrah. Ibrah itu apa? Pelajaran. Ibrah memang asalnya umur, terambil dari kata abaro. Abaro itu artinya menyeberang. Si A di tepian sini, si B di tepian sini, menyeberang dia. Ini namanya abaro. Ibrah itu maksudnya apa? Kejadiannya memang zaman dulu, tapi bagi kita hari ini bisa diambil pelajaran-pelajaran yang sangat berharga. Karena apa? Kehidupan itu pasti berulang. Yang beda hanya orang, yang beda hanya zaman, yang beda hanya tempat. Inilah yang disebut dengan sunnatullah fil hayat.
Sunnatullah dalam kehidupan itu pasti berulang. Ya, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Itulah hari di mana Allah pergulirkan di antara manusia. Manusia kadang ada di atas, kadang ada di tengah, kadang ada di bawah. Ya, yang di atas menjadi di bawah, yang di bawah menjadi di atas. Mungkin kita hari ini senang, bahagia, tapi bisa jadi esok hari kita dalam kondisi sedih. Apa yang harus kita lakukan? Kaji sejarah. Bagaimana sejarah Nabi Yusuf alaihissalam? Nabi Yusuf alaihissalam sejarahnya diawali dengan ayat yang keempat. Ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idz qala Yusuf li abihi, ya abati inni ra'aytu ahada 'ashara kawkaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Ini perhatikan, wahai para bapak, perhatikan ini. Kenapa? Ada hal yang sangat penting untuk kita perhatikan. Apa itu? Idz qala Yusuf li abihi. Nabi Yusuf alaihissalam curhat kepada bapaknya. Nih, dengarkan. Bapak yang baik adalah bapak yang senantiasa mendengarkan curhatan anaknya. Berikan waktu, luangkan waktu untuk mendengarkan curhatan anaknya. Hei bapak-bapak, jangan sampai ngomong begini, anaknya mau curhat, anaknya mau ngomong, anak ngomong sama ibu kamu. Bapak sibuk, nggak punya waktu. Bahaya bapak seperti itu. Kenapa? Jika bapaknya tidak mau mendengarkan curhatan anaknya, maka bapaknya inilah yang disebut bapak ada, bapak tiada. Ada tapi tidak berfungsi sebagai bapak. Anak-anak yang tidak punya figur bapak, maka anak-anak seperti ini akan menjadi anak-anak yang lapar ayah. Akhirnya curhatnya kemana? Ke warnet. Curhatnya kemana? Ke game online. Curhatnya kemana? Ke telinga-telinga yang lain. Indah sekali Nabi Yusuf alaihissalam curhatnya kepada bapak. Maka curhatlah ke bapak-bapak kalian, wahai anak-anakku, agar kalian mendapatkan sosok seorang bapak yang tangguh, yang kuat. Jika kalian tidak punya bapak, anggap aku bapak. Siap. Tafadhol. Jika antum sudah tidak punya bapak, anggap Ustaz sebagai bapak. Ustaz, saya nggak punya duit, minta ke sini, kasih 1.000, 2.000. Ya. Nabi Yusuf alaihissalam berkata kepada bapaknya, curhat kepada bapaknya, Pak, saya mimpi nih, tapi mimpinya aneh. Ya. Ada 11 nih. 11 apa? 11 itu yang ada yang terdiri dari kaukaba, bintang gemintang. Ada wasyamsa, ada matahari, wal qamara, ada bulan. Ra'aituhum li sajidin. Aku lihat semua itu bintang gemintang, matahari, bulan, semuanya sujud. Loh, kok aneh ya? Ini ke bapaknya. Ya, tadi malam juga sama, ada kayak begitu, Ustaz, ini saya mimpi, Ustaz. Mimpi saya ini, aduh, nggak tahu saya maksudnya apa nih, Ustaz. Tapi dia mimpinya bukan bintang, matahari, bulan sujud sama dia, tapi dia mimpinya bakar sampah. Oh, saya bilang, kalau mimpi bakar sampah bagus, artinya itu kamu ingin bersih-bersih. Ya, ini juga ada ilmu tafsir mimpi ya, tapi bukan meramal ini. Ini perhatikan, antagonisnya gimana? Ya, berkebalikannya gimana? Nih lihat, bapaknya sayang kepada anaknya, tapi karena sayangnya itu menjadikan Nabi Yusuf alaihissalam nanti dibuang ke sumur. Betul. Ini perhatikan ini, hal yang berbeda. Nabi Yakub alaihissalam, bapaknya Nabi Yusuf alaihissalam, sangat menyayangi Nabi Yusuf, betul. Anak yang lain ternyata yang 11 itu, lihat nih, bapak saya kok pilih kasih. Mentang-mentang Yusuf paling ganteng, mentang-mentang Yusuf paling wow, yang diperhatiin setia terus.
Yusuf curhat terus sama dia. Nah ini nih bapak-bapak, Allah, jangan sampai kita tidak adil. Pilih kasih jadi seorang bapak, jangan, karena ini akan mencelakakan anak yang engkau sayangi. Sayangi semua anak, kasihani semua anak, jangan membeda-bedakan kasih sayang di antara anak, karena itu akan mencelakakan anak yang engkau sayangi. Nabi Yusuf alaihissalam disayang oleh bapaknya, tapi itulah yang menjadikan kecemburuan saudara-saudari Yusuf. Akhirnya saudara-saudara Yusuf membuat konspirasi untuk mencelakakan Nabi Yusuf alaihissalam. Dibawa main Nabi Yusuf, ya. Setelah itu dimasukkan Yusuf ke dalam sumur. Kemudian saudara-saudaranya itu bikin hoax. Ini hoax ini dari zaman dulu. Hoaxnya apa? Darah binatang yang disembelih oleh mereka dicampurkan ke kain. Ini katanya apa? Yusuf itu dimakan serigala. Ini buktinya. Ini ada kain ini, ada di sini. Ini darah Yusuf, Pak. Ya, bapaknya Nabi Yusuf alaihissalam tidak percaya dengan itu. Masa kecilnya Nabi Yusuf alaihissalam disayang oleh ayahnya. Masa kecilnya Nabi Yusuf alaihissalam sudah ada dalam kondisi bahaya. Masuklah Nabi Yusuf ke dalam sumur. Kira-kira apa yang akan dilakukan di dalam sumur? Ini bedanya orang beriman, hebat. Nabi Yakub alaihissalam menanamkan kepada Nabi Yusuf alaihissalam tauhid yang sangat kuat. Maka disinilah pentingnya kita semuanya berbekal tauhid. Karena bisa jadi kehidupan itu tidak bahagia terus, tidak senang terus. Tapi jika tauhid sudah tertanam di dalam hati dan pikiran kita, maka itulah yang akan menjadi obat pelipur lara kita semuanya, dimanapun dan kapanpun. Ingat ada Allah, la takhaf wa la tahzan. Orang yang tertanam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka tidak akan pernah takut, tidak akan pernah sedih dalam situasi dan kondisi seperti apapun, karena dia paham semuanya telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika dia menginginkan pertolongan, maka mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yusuf alaihissalam diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kondisi seperti itu. Dibuang oleh saudaranya, dimasukkan ke dalam sumur. Apa yang dilakukan oleh Nabi Yusuf alaihissalam? Nabi Yusuf alaihissalam bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala selama 3 hari 3 malam di dalam sumur. Keanehan yang kedua, antagonis yang kedua. Menurut kalian, dibuang ke dalam sumur itu akan mati atau tidak? Mampus tidak? Mampus, mati. Tapi ternyata tidak. Kalau tadi yang pertama disayang oleh bapaknya, ternyata berujung ke dikhianati oleh saudaranya. Betul? Kalau dimasukkan ke dalam sumur, buruk menurut kita. Tapi menurut Allah, justru karena Nabi Yusuf alaihissalam dimasukkan ke dalam sumur, itulah yang menjadikan asbab Nabi Yusuf alaihissalam masuk ke istana. Karena Nabi Yusuf dibeli oleh putri istana. Ya, apa namanya? Hatun. Kalau sekarang apa namanya? Permaisuri. Ya, istri raja. Pas lihat kan lagi dijual tuh, lagi ngelapak tuh, situ tuh yang menemukan Yusufnya lagi ngelapak di lap tuh. Oh zaman dulu kan jual beli. Ya, lagi ngelapak. Cuma yang dilapakin orang, jual orang, diperbudakan zaman dulu. Wah, jualannya si Kiki ini. Wah, jual aja si Samir. Ustaz bawa ke pasar Cilamaya. Siapa yang boleh beli si Kiki? Siapa yang boleh Samir? Dijual, dilelang gitu. 1.000, ya bawa. Goceng, ya bawa. Mungkin dulu gitu. Belangsak banget Nabi Yusuf. Tapi ingat, belum tentu kebelangsakan itu berujung pada belangsak. Ternyata kebelangsakan jika dihadapi dengan sikap tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yusuf yang dibuang dari kampung oleh saudara-saudaranya ke dalam sumur, ternyata justru Nabi Yusuf alaihissalam hendak ditempatkan di dalam istana.
fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Ketika kita mendapatkan kesulitan, jangan pernah bersedih. Kenapa? Dalam kesedihan ada kebahagiaan. Betul? Dalam kesedihan ada kebahagiaan. Itu lihat Nabi Yusuf alaihissalam. Asbabnya apa? Asbabnya dicemplungin ke sumur. Kalian, Ustaz, gimana ya? Saya kan di pesantren, nggak tahu ini, nggak tahu itu. Saya nggak tahu, saya di film Korea, nggak kayak teman-teman saya. Sedih. Saya nggak bisa main WhatsApp, saya nggak bisa main medsos, saya nggak ngerti BIP itu apa, segala macam. Nggak usah sedih. Kenapa? Asbab kalian dimasukkan ke dalam pesantren, dikungkung di pesantren, justru kalian adalah generasi-generasi yang sedang diharapkan oleh umat ini. Jika di pesantrennya benar, kalau di pesantrennya cuma tidur, ya itu kan dimasukin ke dalam sumur, mati di sini. Ya, jadilah seperti Nabi Yusuf. Ketika kalian layak menjadi tokoh-tokoh karena keimanan kalian, karena keislaman kalian, karena keimanan kalian, karena keihsanan kalian. Nih lihat nanti. Ya, di surat berapa? Surat Yusuf ayat 50 kalau tidak salah. 90 maaf. 90. Ini ayat 90. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ustaz ingin penggal ayat ini karena yang langsung berkaitan. Ini nanti semua cerita-cerita itu intinya ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innahu may yattaqi wa yasbir fa inna Allah la yudhi'u ajral muhsinin. Innahu, sesungguhnya dia, may yattaqi, dia itu maksudnya Nabi Yusuf. Sesungguhnya Nabi Yusuf, man, siapa saja selain dia juga sebenarnya, selain Nabi Yusuf juga bisa. Apa? Yattaqi, yang bertakwa, wa yasbir, dan bersabar. Fa inna Allah, maka sesungguhnya Allah, la yudhi'u ajral muhsinin, tidak akan pernah menghilangkan pahala mereka orang-orang yang ihsan. Tenang, lakukan aja kebaikan. Setiap kebaikan yang kita lakukan tidak akan pernah hilang dalam catatan Allah, sekecil apapun. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kebaikan akan dibalas dengan kebaikan, keburukan akan dibalas dengan keburukan. Ya Allah, ampuni keburukan-keburukan kami. Ya Allah, tutup. Ya Allah, hilangkan keburukan-keburukan kami. Ya Allah, balas kebaikan-kebaikan yang kami lakukan walaupun sedikit dengan pahala yang berlipat ganda di dunia wal akhirah. Lanjut. Nabi Yusuf alaihissalam ketika masuk ke istana, bagus tidak? Indah tidak? Enak tidak? Enak, keren, mantap. Tapi lihat asbab kerennya itu, asbab mantapnya itu, Nabi Yusuf alaihissalam berujung penjara. Maka oleh karena itu jangan terlena dengan kebaikan, jangan terlena dengan kebahagiaan, jangan terlena dengan glamor, jangan terlena karena engkau masuk istana, jangan terlena engkau masuk istana, jangan terlena engkau mendapatkan fasilitas yang banyak, karena biasanya kalau orang sudah terlena maka dia akan menenggelam. Ya, Nabi Yusuf alaihissalam masa mudanya sangat dikagumi oleh seluruh perempuan-perempuan, termasuk permaisurinya, istri rajanya sangat suka terhadap Nabi Yusuf alaihissalam. Walaqad hammat bihi wa hamma biha laula ar-ra'a burhana rabbi. Walaqad hammat bihi, permaisurinya yang pertama kali cinta kepada Nabi Yusuf. Ya, mungkin lihat wajah Nabi Yusuf langsung ngecek. Nabi Yusuf datang, Mas, berapa nomor handphonenya?
langsung deh inbox, langsung deh ngejapri, langsung deh nelpon. Ya, kalau santri nelponnya nggak akan di asrama, tuh dia pergi ke sawah, ke tengah sawah, biar nggak ada yang lihat. Telepon-teleponan daripada Isya sampai jam 12 malam. Ternyata pas dilihat di belakang ada Ustaz Mendaki. Ya, hati-hati juga kan. Indah memang pacaran itu, indah memang punya pacar itu, bisa curhat-curhatan. Masya Allah. Dulu ada santri yang memberikan hadiah sendok makan ke santri putri. Pas ditanya, kenapa kamu ngasih hadiah sendok makan ke santri putri? Ustaz, saya sangat berharap kepada Allah agar ketika yang saya makan, maka yang terbayang adalah wajah saya. Dosa. Yang kamu sama ibu kamu aja gak kayak begitu, sama orang lain yang bukan mahram kamu, apa aja dikasih, ya bahkan gak punya duit ngasih sendok tuh, padahal sendoknya sendok pesantren. Giliran suruh bayar SPP bilang nggak ada, tapi untuk beli pulsa, Masya Allah, beli kuota habis 500.000 sebulan. Walniyatubillah. Hati-hati, punya handphone, punya laptop, punya broadband, kadang-kadang digunakan untuk hal-hal yang bukan semestinya. Ya, laula ar-ra'a burhan rabbi, seandainya Nabi Yusuf alaihissalam tidak melihat burhan rabbi, penjelasan dari Tuhannya. Ini penjelasan dari Tuhannya itu apa? Wajah bapaknya ngelebat gitu. Yang kelihatan wajah bapaknya, yang kelihatan wajah Ustaz Ulus. Gak apa-apa nak, gak apa. Karena dengan seperti itu kalian mengingat orang tua, kalian mengingat guru kalian, bisa jadi Allah Subhanahu wa taala selamatkan kalian dari perbuatan masa-masa gitu. Kelas 9 ngomongnya sindirannya akhwat aja terus, ya. Dijodoh-jodohin tuh Ahdan sama sama si dijodoh-jodohin tuh santri. La tu'inu syaitan ala akhi. Jangan menjadi pendukung setan untuk menggelincirkan saudara-saudara kalian. Tadinya itu nggak ada rasa Ustaz, tapi setiap masuk kelas dikasih lembaran kecil, dilempar. Kenalin nama aku Ana. Iya, aku itu Ana, bahasa Arab tahu. Iseng doang, iseng. Tapi kalau setiap hari dikasih lemparan kertas, risih. Pura-pura minjem Al-Quran, terus dikembaliin ada suratnya, udah ketahuan. Gaya-gaya santri itu udah ketahuan banget. Dia duduk di depan segala macam, ya, duduk di karpet, terus suratnya ditaruh di bawah karpet. Ya gimana nggak ketahuan tuh? Karena demping kayak ini apa ya, pas dibuka, Masya Allah, udah tahu banget kan gaya-gaya santri, ya, betul nggak? Ada santri ikhwan pakai peci hitam, ya, dilintingin suratnya di peci, terus pura-pura jatuh. Maafan ya, anak mana itu peci anak, pura-pura di situ. Padahal dia udah tahu tuh si ceweknya tuh, itu sebagai tanda mau ngasih surat. Kan santri mah tidak boleh bawa handphone, ya kan? Ternyata langsung diambil tuh di peci hitamnya tuh. Aduh, maksiat. Bisa jadi kalian ahlul Quran, hafal Quran, tapi hati kalian tidak dipenuhi dengan Al-Quran. Kam min qari'in wal Quran yal'anu. Betapa banyak orang yang baca Quran, hafal Quran, tapi Al-Quran melaknatnya. Kenapa? Al-Quran hanya sebatas di tenggorokannya, tidak masuk ke dalam hatinya. Nabi Yusuf alaihissalam berhasil dari godaan ini. Sekuat gantengnya Nabi Yusuf itu. Kira-kira saya ganteng gak ya? Saya ganteng tidak? Jujur.
Saya ganteng tidak. Kalau ada yang bilang saya cantik, saya lempar. Kalau semuanya sepakat saya ganteng, alhamdulillah. Tapi ketahuilah kegantengan Nabi Yusuf alaihissalam beribu-ribu lipat kegantengannya dari Uus Mauludin. Uus Mauludin mah payu juga alhamdulillah, laku juga alhamdulillah. Ya, betul nggak? Daripada Jengnai, daripada Abi Ahmad, belum laku kan? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Nabi Yusuf alaihissalam semua perempuan senang. Sampai kan dibully si permaisurinya itu. Ya, senang sama bocah berondong kali. Iya, kalau bahasa kita. Ya, senang bocah berondong kali. Gak sakit hati permaisurinya. Awas gua kerjain. Kata permaisurinya kan begitu kan? Akhirnya dikumpulin tuh semuanya tuh. Mana Miss Universe, ayo Miss Universe tahun 1 miliar sebelum Masehi, Miss Universe 1000 tahun, 1 juta tahun sebelum Masehi. Oh, semuanya dikumpulin tuh Miss Universe sama permaisuri gampang ngumpulin Miss Universe. Adik mau kamu nikah sama Miss Universe? Afdan mau Miss Universe-nya orang Afrika. Ya, memang cantik itu relatif, tapi jelek absolut. Ya, dikumpulin tuh sama permaisuri, seluruh Miss Universe dikasih tuh apa? Kemudian dikasih pisau. Pas Nabi Yusuf lewat, terpana dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Bangga kan Nabi Yusuf? Bangga kan Nabi Yusuf? Biasa-biasa aja. Kenapa? Nih, iman yang menjadi pagernya. Kita mau udah jelek, udah miskin, bodoh, baru hei cowok godain kita dong. Langsung nyamper. Nabi Yusuf alaihissalam nggak ada rasa kayak begitu. Kenapa? Ini zina. La taqrabuz zina. Jangan mendekati zina. Sekali kamu mendekati zina, maka akan kebal dengan perasaan tidak berdosa. Maka lakukan lagi. Akhirnya menjadi profesi menzina. Saya tidak menzina, saya cuma mensedekahkan raga saya untuk memperbaiki keturunan lah buat Ustaz. Kalau saya bilang ya, zaman sekarang bahkan dikreditkan, ya, dimurah-marah zaman ayana, diobrang kehormatan perempuan, ya, nggak apa-apa dikredit, nggak apa-apa dicicil bayarnya Pak Ustaz. Innalillah. Nabi Yusuf alaihissalam selamat dengan ini. Lihat, Nabi Yusuf alaihissalam sedang dalam posisi tinggi, betul? Disukai semua perempuan. Ingat, ketika engkau ada di atas, engkau akan nyungsep. Nabi Yusuf alaihissalam diagung-agungkan oleh semua perempuan, digemari oleh seluruh Miss Universe, disukai oleh semua yang ada, menjadi rebutan seluruh para perempuan pada waktu itu. Tapi kondisi seperti itu justru menjadikan Nabi Yusuf alaihissalam masuk ke dalam penjara. Ingat, para pejuang tidak akan pernah bersedih ketika dia masuk penjara. Kenapa? Rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma tad'unani ilayhi. Aku lebih memilih masuk ke dalam penjara daripada aku harus bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak para ulama
yang dimasukkan ke dalam penjara. Nabi Yusuf alaihissalam adalah orang pertama yang dimasukkan ke dalam penjara karena ingin menegakkan tauhid. Para nabi, para rasul, para sahabat, para tabi'in, para ulama banyak. Apa sikap kita? Saya wasiatkan kepada kalian, walaupun mungkin saya tidak akan dipenjara karena saya baik orangnya, biasa-biasa saja orangnya, tapi mungkin keimanan kalian lebih dari saya. Mungkin di antara kalian ada yang dipenjara. Jangan pernah bersedih jika kalian dipenjaranya karena ingin menegakkan Islam dan ingin menjaga NKRI. Rabbi as-sijnu ahabbu ilayya mimma tad'unani ilayhi. Penjara lebih aku cintai daripada aku harus mengikuti tunduk kepada perintahnya, bermaksiat kepadamu ya Allah. Penjara bagi kita adalah uzlah. Di penjara banyak para ulama yang menghasilkan karya. Ulama-ulama Indonesia seperti Buya Hamka, apa dosanya, apa salahnya? Tapi dari penjara itulah Buya Hamka melahirkan tafsir Al-Azhar. Ya, dahsyat luar biasa. Kemudian saya tanya lagi, di penjara baik atau tidak? Di penjara baik atau tidak? Menurut manusia setia 7 tahun di penjara Nabi Yusuf. Ya. Tidak seperti masuk ke dalam sumur. Ke dalam sumur hanya 3 hari di dalam sumur, tapi dalam penjara 7 tahun, bro. 7 tahun itu bukan sebentar. Ahli baru keluar SD, kuliah nih, baru keluar. Teman-teman ente udah kuliah, ente baru keluar dari penjara. Baik tidak di penjara li? Menurut kita nggak baik, tapi menurut Allah sangat baik dan sangat bagus untuk Nabi Yusuf alaihissalam. Kenapa? Karena justru karena Nabi Yusuf alaihissalam di penjara itulah Nabi Yusuf alaihissalam menjadi menteri dan menjadi raja Mesir. Jangan pernah bersuuzon kepada Allah, karena bisa jadi keburukan yang kita dapatkan adalah tangga kebaikan yang akan kita raih. Bisa jadi kesulitan yang kita rasakan menjadi tangga utama mencapai kebahagiaan dan kelapangan. Maka oleh karena itu, berhusnuzonlah kepada Allah dan sikapi semuanya dengan husnuzon, optimis. La tayasu min rauhillah. Jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, karena ketika seseorang sudah melakukan kebaikan, Allah akan berikan rahmatnya dan Allah tidak akan pernah menghilangkan kebaikan apapun, sekecil apapun yang dilakukan oleh manusia. Maka oleh karena itu pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan yang berlipat ganda. Satu kebaikan minimal dibalas dengan 10 kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham? Nabi Yusuf alaihissalam berawal dari bahagia, ya, disayang oleh bapaknya, kemudian dimasukkan ke dalam sumur oleh saudara-saudaranya, diangkat oleh pedagang, dijual, diobral, dibeli oleh permaisuri, hidup di dalam istana. Dalam istana ternyata masuk ke dalam penjara. Dalam penjara ternyata itu menjadi asbab menjadi menteri dan menjadi raja. Orang beriman tidak akan pernah bersedih, tidak akan pernah berputus asa. Maka dari kemarin saya sampaikan, modal hidup yang paling utama itu adalah iman. Maka kaji ilmu iman ini, rawat iman ini, terus tumbuhkan iman ini, karena dengan keimanan itulah kita semuanya akan menggapai kesuksesan dan keberkahan, sehingga kita semuanya bahagia fid dunya wal akhirah. Semoga kisah Nabi Yusuf ini menjadi gambaran bagi kita semuanya, menjadi bayangan bagi kita semuanya, menjadi peta dalam kehidupan. Jikapun kita hari ini dalam kondisi yang sulit, semoga Allah mudahkan. Jikapun kita dalam kondisi yang terbatas, semoga Allah lapangkan.
segala hal bagi kita, karena kita sudah tahu inti dan substansi dari kehidupan ini, yaitu dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kisah-kisah para nabi dan para rasul menjadikan motivasi bagi kita semuanya untuk terus bergerak menegakkan tauhid dan menebarkan manfaat serta maslahat bagi semesta, karena memang ajaran Islam rahmatan lil alamin. Ya Allah, jadikan kami semuanya orang-orang yang Engkau anugerahi hidayah yang sempurna. Ya Allah, jadikan kami semuanya asbab hidayah bagi diri kami, bagi keluarga kami, bagi lingkungan kami, bagi bangsa dan negara kami, dan bagi seluruh umat manusia. Ya Allah, tetapkan kami semuanya dalam Islam, tetapkan kami semuanya dalam iman, wafatkan kami semuanya dalam kondisi husnul khatimah. Ya Allah, jauhkan kami dari siksa kubur. Ya Allah, pertemukan kami semuanya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anugerahkan kepada kami semuanya syafaatul uzma dari manusia yang paling kami cintai, Rasul sallallahu alaihi wasallam. Masukkan kami semuanya ke dalam surga Firdausil A'la bersama saudara-saudara kami, guru-guru kami, orang tua kami, adik kakak kami, seluruh kaum muslimin tanpa hisab. Ya Rabbal Alamin, Ya Rabbal Alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu a'lam bissawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wallahu ya'khudhu bi aydina ila ma fihi khairun lil islam wal muslimin. Billah fi sabilil haqq nasrun min Allah wa fathun qarib. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.